Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Momenta. Pemirsa, kali ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, di mana dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHC-HT harus dimanfaatkan untuk sektor yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, yang salah satunya dimanfaatkan di sektor kesehatan. Di Kabupaten Malang, Rumah Sakit Umum Daerah Lawang menerima anggaran DBHC-HT sebesar 10 miliar dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Lantas seperti apa RSUD Lawang mengoptimalkan DBHC-HT? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang atau RSUD Lawang yang berada di Jalan Kartini nomor 5, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. RSUD Lawang ini adalah rumah sakit daerah milik pemerintah Kabupaten Malang yang terletak di atas tanah seluas 6.600 meter persegi dengan bangunan yang didirikan dan digunakan untuk pelayanan sampai saat ini seluas 7.083,59 meter persegi yang berada di Malang Utara dengan wilayah jangkauan pelayanan meliputi Malang Utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Dengan berbagai perbaikan dan peningkatan fasilitas di bidang kesehatan, RSUD Lawang kini telah menjadi rumah sakit modern dan lengkap dengan berbagai layanan medis. Rumah sakit ini lengkap dengan fasilitas penunjang medis yang lengkap seperti unit gawat darurat, unit rawat inap, unit bedah, dan unit radiologi. RSUD Lawang juga memiliki tenaga medis yang profesional dan berpengalaman dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selain itu, rumah sakit ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BPJS Kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi pasien. Sementara itu, di ruang atau loket pendaftaran pasien berobat juga dilengkapi dengan alat rekam sidik jari atau fingerprint untuk pasien BPJS. Sementara itu, untuk pelayanan rawat inap, RSUD Lawang juga menyediakan monitor untuk informasi tersedianya tempat tidur, mulai dari kelas ruang rawat inap kelas 1, 2, 3 hingga VIP atau VVIP. Alokasi DBHC-HT tahun 2025, RSUD Lawang dimaksimalkan untuk bidang kesehatan dengan meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Malang Utara lewat pengadaan dan pemeliharaan alat penunjang medis. RSUD Lawang menerima alokasi anggaran DBHC-HT tahun 2025 sebesar 10 miliar rupiah. Dana tersebut telah banyak digunakan untuk menunjang perlengkapan perawatan dan layanan kesehatan rumah sakit. Anggaran besar ini digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi pasien, pengadaan maupun perawatan alat medis. DBHC-HT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai maupun provinsi penghasil tembakau. Pemanfaatan DBHC-HT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 215 tahun 2021, yakni DBHC-HT dialokasikan pada bidang kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Guna kesejahteraan masyarakat, DBHC-HT harus dimanfaatkan untuk sektor yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Di Kabupaten Malang, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lawang menerima anggaran sebesar 10 miliar rupiah pada tahun 2025. Lewat alokasi DBHC-HT, RSUD Lawang membeli 25 unit alat medis yang pengadaannya melalui e-katalog. Kemudian RSUD Lawang juga memanfaatkan DBHC-HT itu untuk pemeliharaan rutin dan berkala 46 unit alat medis. Dengan didampingi Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Malang Iwan Heri, Direktur RSUD Lawang Dr. Nur Rohma memaparkan anggaran alokasi DBHC-HT yang diterima pada semester kedua ini. Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Malang Iwan Heri menjelaskan, alokasi DBHC-HT untuk bidang kesehatan mencapai 40% dari total anggaran yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Malang. Menurutnya, alokasi DBHC-HT tahun 2025 untuk bidang kesehatan di Kabupaten Malang mencapai 96,3 miliar rupiah. Dana tersebut terbagi untuk 3 instansi utama, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, RSUD Kanjuruhan, dan RSUD Lawang. Sebagai pengantar, kami dari Diskominfo menyampaikan bahwa penggunaan anggaran DBHC-HT tahun 2025 dibagi menjadi
3 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang penegakan hukum, kemudian terakhir bidang pendukung. Sedangkan untuk RSUD Lawang masuk pada bidang kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kanjuruhan. Adapun alokasi anggaran di WHJAT 2025 untuk bidang kesehatan itu sebesar 40% dari total anggaran sebesar 158 miliar, itu berarti di bidang kesehatan saja sebesar 96,3 miliar. Sedangkan untuk RSUD Lawang sendiri mampu atau mengelola anggaran di WHJAT sebesar 10,067.434 ribu rupiah atau 10 miliar sekian. Nah, untuk itu kepada media dipersilakan untuk menanyakan apa saja kegiatan yang dikelola RSUD Lawang selama 2025 ini, adakah perubahan anggarannya, adakah alokasi penambahannya, kemudian program apa saja yang dijalankan, dimulai kapan, apa sudah netralisasi atau belum. Monggo nanti bisa ditanyakan langsung kepada Budir selaku pengelola WHJAT di RSUD Lawang. Sementara itu, Direktur RSUD Lawang Dr. Nur Rohmah memaparkan anggaran alokasi DPH-CHT yang diterima pada semester kedua tahun ini, dirinya mengatakan mengoptimalkan anggaran yang masuk dalam kelompok program peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. RSUD Lawang telah menerima alokasi DPH-CHT sebesar 10 miliar rupiah pada tahun 2025. Jumlah ini naik 4 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, yaitu 6 miliar rupiah. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk membeli 25 unit alat kesehatan yang terbagi dalam beberapa layanan, seperti peningkatan unit gawat darurat mendapatkan porsi signifikan dengan 9 unit alat baru EKG dan monitor pasien. Terima kasih. Jadi untuk program kegiatan DPH-CHT tahun anggaran 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, kita programnya masuk program bidang kesehatan, yaitu kita satu program masuk kelompok penyediaan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan. Dengan kegiatan ada dua, yaitu pengadaan alat kesehatan atau alat garing alat penunjang medis fasilitas kesehatan dan pemeliharaan alat kesehatan garing alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Lawang. Adapun rinciannya untuk pengadaan alat kesehatan ini ada 25 item, 25 unit atau set yang terdiri satu untuk peningkatan layanan IGD, itu ada 9 unit, ada EKG, monitor pasien, skinal imobilisasi equipment. Kemudian untuk peningkatan rawat jalan di sini ada 3 alat yang kami adakan, yaitu untuk pembelian dental unit 1, ini karena memang ada penambahan layanan dokter gigi. Kemudian ada untuk rehabilitasi medik ini merupakan poli baru di tahun 2024, layanan baru di RSUD Lawang, dan tahun ini kami ada penambahan alat untuk meningkatkan untuk menambah jenis layanannya. Jadi ada 3 unit alat. Kemudian satu lagi ada alat audiometri untuk poli THT. Jadi memang rumah sakit tipe C ini harus ada alat audiometri. Alat audiometri itu untuk mengukur ketajaman pendengaran, dan sebelumnya memang tidak ada. Kemudian selain UGD dan rawat jalan, ada beberapa alat untuk rawat inap berupa ventilator bayi, ini untuk
ruang NICU. NICU itu Neonatal Intensive Care Unit. Jadi pengadaan ventilator bayi sebanyak 1 unit. Kemudian ada beberapa alat untuk kamar operasi. Itu ada sekitar 6 unit atau set untuk kamar operasi. Ini kita di sini itu ada beberapa dokter spesialis bedah umum, spesialis bedah ortopedi atau spesialis bedah tulang, dan spesialis bedah saraf. Bedah saraf ini juga layanan baru di tahun 2024 dan kami sekarang menambah unit alat sehingga bisa menambah jenis layanan yang bisa ditangani di RSUD Lawang. Kemudian untuk kegiatan satunya yaitu untuk pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dari alat penunjang medis. Ini sebanyak 46 unit set alat canggih, alat kesehatan yang untuk pemeliharaan rutin berkala. Pertama, alat modular operating theater, CT scan, alat-alat radiologi, alat-alat laboratorium klinik. Ada 6, kemudian ada alat untuk cuci darah, alat yang untuk di NICU, dan beberapa alat untuk penunjang medik, contohnya untuk di CSSD. Itu pemeliharaannya. Alat-alat canggih ini memang pemeliharaannya tidak sedikit, karena semakin canggih alat juga biaya pemeliharaan juga semakin besar, sehingga ini kami gunakan untuk pemeliharaan ini dan termasuk untuk kalibrasi dan sebagainya. Ini sehingga kami pastikan alat-alat yang di RSUD Lawang terkalibrasi dengan baik dan termaintenance dengan baik, sehingga total anggaran sebesar 10.067.434.000 rupiah untuk tahun 2025. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau bisa membantu meringankan beban biaya pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat, sehingga diharapkan strategi ini bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Caranya dengan menggelontorkan dan menggencarkan program gempur rokok ilegal dan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lawang yang berada di Jalan Kartini, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, mengoptimalkan anggaran DPHC-HT tahun 2025 untuk pengadaan alat kesehatan yang mencakup berbagai jenis peralatan medis, termasuk menyasar 46 unit alat canggih seperti CT scan dan mesin hemodialisa, alat cuci darah. Pengadaan ini sampung rohmah sejalan dengan semakin lengkapnya tenaga dokter spesialis yang dimiliki oleh RSUD Lawang, termasuk spesialis bedah umum, bedah ortopedi hingga bedah saraf. RSUD Lawang berharap dengan semakin canggih alat, maka pemeliharaannya juga semakin mahal. Namun itu semua untuk menjamin mutu layanan. Dengan adanya pengembangan ini, RSUD Lawang akan dapat menangani pasien yang memerlukan perawatan intensif secara mandiri tanpa perlu merujuk pasien ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Nah, itu berapa total layanan yang baru di tahun 2024 kemarin? Ini banyak layanan ya. Jadi sebenarnya anggaran ini hanya untuk menambah jenis ya. Jadi saya jawab Mas, saya jawab. Rumah sudah kami belanjakan sebagian kecil alat, kemudian tahun ini kami tambah alatnya sehingga menambah jenis layanan yang bisa kita tangani di RSUD Lawang. Gitu. Ya, sama-sama. Mungkin yang lainnya? Dari sistem pemeliharaan itu, apakah punya rekanan dari luar untuk maintenance-nya seperti itu? Untuk anggaran total DPHC tahun 2024 kemarin sekitar 6 dan sekarang 10 ada penambahannya. Jadi ada sekitar penambahan 4 miliar. Saya lupa 6 sekian gitu ya. Sekarang 10.067. Itu ada sekitar penambahan 4 miliar. Kemudian untuk pembelian alkes, kita itu pembelian alkes sesuai dengan
distribusi prinsipalnya. Misalnya alat kami merek Philips, kami di Philips, dan itu proses pengadaannya semua e-katalog. Jadi tidak ada PL di sini. Semua alat ini kami belanja di katalog. Jadi misalnya alat merek Philips gitu ya, kita akan langsung ke prinsipalnya. Jadi pemeliharaannya pasti kita melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh sesuai dengan alat kesehatannya. Dan itu sudah semua prosesnya e-katalog, tidak ada pengadaan langsung atau yang lainnya. Karena sebenarnya ini rutin ya, rutin. Jadi setiap alat kesehatan, mungkin kalau kalau Yamaha kita servisnya ke Yamaha, gitu ya. Philips kita servisnya pemeliharaannya juga ke Philips. Yang kedua itu tentang untuk anggaran BPHCT itu sesuai dengan ada juknisnya, ada petunjuknya di bidang kesehatan tuh yang ini untuk rumah sakit PMK 72 tahun 2025 ada petunjuknya bidang kesehatan itu ini. Dan memang bukan berarti kami mengadakan memelihara tidak untuk peningkatan mutu, ini semua untuk peningkatan mutu. Di dalam indikator mutu pelayanan rumah sakit salah satunya adalah maintenance alat, bahwa alat yang dipakai di rumah sakit harus termaintenance dengan baik dan ada sertifikasinya, ada kalibrasinya. Itu untuk menjamin mutu bahwa hasil yang dikeluarkan oleh alat ini tervalidasi dan tersertifikasi dengan baik. Jadi kalau untuk pengadaan alat itu ada alat yang memang belum punya, kita adakan tentunya untuk menambah mutu dan jenis layanan. Bedah sekarang kita nambah bedah syarat menjadi lebih baik lagi mutunya, tidak hanya ditangani oleh satu orang bedah umum. Kan sekarang bedah itu kan banyak ya, bedah saraf, bedah tulang kan sendiri. Lalu kemudian untuk pertanyaan pertama, RSUD Lawang ini merupakan rumah sakit tipe C terakreditasi paripurna tahun 2022 yang terakhir. Terakreditasi itu ada akreditasi sejak tahun 2012 dan terakhir sertifikat kami 2022 itu paripurna kami, itu bintang 5 sudah. Kemudian kami mempunyai layanan 4 dasar, penyakit dalam, semua lengkap ya. Yang kemudian kami ada fasilitas UGD 24 jam, rawat inap kami ada sebanyak 109 tempat tidur. Ada ICU, ada NICU, ada PICU. NICU itu untuk bayi, PICU itu untuk anak ya. ICU kami juga ada untuk dewasa. Jadi insya Allah lengkap, meskipun kami rumah sakit tipe C, kami menjadi garda pelayanan kesehatan di Malang Utara. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuai dengan visi RSUD Lawang, menjadi pilihan masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kami dan menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Malang dalam mencari pelayanan kesehatan. Itu mungkin Pak secara garis besarnya profil RSUD Lawang. Kami berdiri di tanah seluas 6.000, tapi luas bangunan 9.000. Ada beberapa yang lantai 2, ada yang lantai 3. Saya kira itu. Mudah-mudahan bisa tiap tahun kami menambah, tidak hanya menambah jenis pelayanan yang bisa yang bisa kita tangani, juga menambah memperluas jumlah rawat inap, memperluas. Kami ada hemodialisis, tahun cuci darah, tahun ini kami hanya punya 6 kami punya 6 selama ini. Kami ada penambahan, mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan lebih bagi masyarakat yang butuh untuk pelayanan cuci darah, hemodialisa. Ya, terus 109 tadi, 109 tempat tidur.
Ada kelas 1, 2, 3 dan kelas utama. Ada NICU, ada ICU, NICU, kamar bersalin, UGD, semua ada. Isolasi, HCU-nya ada. Kamar operasi kami sudah tadi, kami punya 3 kamar operasi, 1 untuk emergency, 2 untuk yang reguler. Kemudian dengan sistem kamar operasinya sudah MOT, modular operating theater. Jadi namanya theater kayak sudah nggak kalah canggih dengan yang rumah sakit Jakarta kayaknya Pak. Ya, makanya salah satunya itu untuk pemeliharaannya itu cukup besar. Kami anggarkan untuk di anggaran BPHCT. Perlu di maintenance setiap tahunnya dan perlu dikalibrasi supaya benar-benar kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Ya, terima kasih. Beberapa kami sudah sering Pak, kami dapat kami punya PSC ya, ambulan PSC, dan kami 24 jam dengan dokter jaga yang sudah lebih dari cukup, semua standby 24 jam, dan tindakan-tindakan yang memerlukan tindakan operasi emergency, dokter spesialis kami pasti siap untuk datang. Siap kalau untuk melayani kegawat-daruratan. Kami punya kamar operasi yang 24 jam, tugas kami siap 24 jam. Radiologi laboratoriumnya 24 jam. Jadi kalau butuh radiologi, butuh laboratorium 24 jam kami buka. Jadi untuk penanganan trauma kami bisa. Dan kami ada dokter spesialis bedah tulang, bedah umum, bedah saraf ada. Pengadaan dan pemeliharaan alat merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu rumah sakit. Menurut Direktur RSUD Lawang, mutu rumah sakit tidak hanya bersumber soal sumber daya manusia, tetapi juga ketercukupan alat. RSUD Lawang telah terakreditasi paripurna bintang 5 sejak tahun 2022, kini menjadi rujukan utama masyarakat Malang Utara dengan kapasitas 109 tempat tidur, layanan UGD 24 jam hingga ruang intensif seperti ICU, NICU, dan PICU. RSUD Lawang siap menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang kian kompleks. Alokasi DPHCHT tahun 2025 dipergunakan oleh RSUD Lawang untuk pengadaan alat dan pemeliharaan alat yang sudah ada, yang terdiri dari pengadaan Alkas 25 item yang terdiri dari peningkatan layanan UGD sebanyak 9 unit, meliputi EKG, monitor pasien hingga spinal immobilization equipment, menambah 3 dental unit, 3 unit dipoli rehabilitasi medik, dan audiometri untuk mengukur ketajaman pendengaran. Ini sudah nggak DPHCT lagi ya? DPHCT nanti itu persentase ya pasti lebih banyak dari BPJS Pak. Ya, karena semua sudah Kabupaten Malang sudah banyak yang pastilah ada target dari pemerintah bahwa masyarakat Indonesia itu harus mempunyai jaminan kesehatan dengan pembiayaan yang berbeda-beda, diri dan sebagainya. Kalau pasien umum ada enggak, karena tidak semua pasti bisa di-cover dan ada ketentuannya. Jadi kalau presentasi saya tidak menyediakan data yang terupdate ya Pak, mohon maaf, karena tadi ranahnya memang di BPHCT, tapi saya pastikan lebih banyak pasien dengan jaminan kesehatan BPJS dibandingkan pasien umum. Terima kasih. Jadi contoh aja kasus bedah saraf ya. Kalau dulu ada bedah saraf, ada kasus bedah saraf kami rujuk. Sekarang tidak perlu dirujuk, kami sudah ada di sini. Perkara ada tingkatan, meskipun kami ada bedah saraf, ada beberapa kasus yang memang bisa ditangani di sini, ada yang di tipe A. Rujukan kita adalah di RSSA. Jadi memang ada level-level tertentu yang memang
harus ditangani oleh subspesialisnya. Untuk subspesialis kan ada di RSSA. Itu hanya. Tapi kalau tidak, pelayanan dengan jenis layanan, dengan menambah alat, menambah jenis layanan, dan kami bisa menambah jenis pelayanan tadi yang tidak ada berdasarkan. Sekarang kami bisa pelayanan berdasarkan. Yang sebelumnya tidak ada rehab medik, kami cukup banyak. Sekarang tidak perlu rehab medik ke Malang RSSA yang antrian panjang, atau rehab medik dulu hanya bisa di RSJ. Sekarang kami bisa pasien dengan ada dokter spesialis rehab mediknya. Bukan karena rehab medik bukan kasus yang emergensi, Senin sampai Jumat pelayanan poli. Ya, itu Mas. Jadi untuk alat ya memang 6. Untuk alat ini kami kerjasama dengan penyedia, karena alat ini, alat HD mesin cuci itu harus pemeliharaannya membutuhkan biaya yang besar, karena alat ini dipakai sehari jalan di Gasif, mulai pagi jam 5 sampai malam jam 11, dan Senin sampai Sabtu. Sehingga kalau kami menjalankan mesin pelayanan cuci darah, kami harus standby alatnya yang sewaktu-waktu jika ada trouble itu harus ada gantinya cepat. Jadi dengan perhitungan kos biaya itu, pembiayaannya lebih murah untuk kita KSO, untuk alatnya, yang mesinnya, tapi yang lain-lainnya kita ada di sini. Enggak, maksud saya mesinnya. Iya, kami KSO mesinnya, yang lain-lainnya kami dari operasional anggaran BLUD. Artinya yang menggunakan PPHJAT itu perawatan kemarin tadi itu yang saya sebutkan itu mesin kami 6, tapi yang dibiayai pemeliharaan HD itu hanya 1 unit alat untuk, bukan mesin cuci darahnya, tapi pendukung penunjang mediknya untuk mesinnya. Ya, itu namanya alat reuse dialisernya, alat tabungnya itu. Itu pemeliharaannya 1 unit itu pakai anggaran BPHCT. 1 unit aja? 1 unit enggak, karena mesinnya kan kami KSO. Nah, nanti kalau saya ceritakan, saya cerita di cerita cuci darah ya. Jadi mesin cuci darah itu ada mesin satu-satu untuk pasien 1. Setelah tabungnya itu kan dicuci semua, dibersihkan, ada mesin namanya reuse dialiser itu. Jadi itu cukup 1, tidak untuk masing-masing mesin sendiri, hanya untuk sterilisasi ya, itu saja. Jadi mesinnya kami KSO tidak dari BPHCT. Kalau kami nganggarkan dari beli, kami tidak beli mesinnya. Kalau beli itu pemeliharaannya besar, dan kami harus standby alat. Jadi karena mesin KSO ada trouble hari ini, langsung mereka sudah punya di Malang, langsung ganti mesin ini. Kalau kami harus jalan 6, punya cadangan 6 yang nggak terpakai, itu kan pembiayaan yang berlebih ya. Lebih baik KSO yang mereka kan pasti unitnya banyak, dan di beberapa rumah sakit lebih memilih untuk KSO untuk mesinnya. Hanya 20% yang belum kami proses. Kenapa kami artinya belum proses pengadaan? Yang lainnya sudah ada, sebagian yang sudah datang. Ya, jadi 75% sudah kami proses, yang 25% ini memang ada, karena kami memilih alat di e-katalog itu, kami harus ada assessmentnya. Tidak hanya saya suka alat A, alat B, tidak. Yang 1, 2, 3, berapa ini? 5 ya yang belum proses ini, itu kami masih proses HTA. Kami sebelum milih alat itu kami ada proses HTA, Health Technology Assessment. Jadi setiap alat itu minimal 3 kami panggil penyedia untuk presentasi. Kami nilai apa kelebihan masing-masing alat
sesuai dengan kebutuhan kami, dan itu kami scoring, dan itu yang scoring yang tertinggi itu yang kami belanjakan sesuai kebutuhan pelayanan di sini. Dan itu tidak hanya saya, bukan saya penanggung jawabnya, dan itu ditentukan, dinilai oleh, assessment oleh masing-masing timnya. Ada contoh kalau mau beli alat bedah saraf, ya ada bedah sarafnya, ada timnya, ada tim-tim yang lain yang ikut menilai. Ada banyak anggota di tim HTA itu, Health Technology Assessment. Dari hasil Health Technology Assessment, nilai yang tertinggi itu yang kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan klien. Karena setiap jenis alat itu pasti banyak mereknya, dan kita lakukan HTA tadi. Jadi yang beberapa itu masih proses HTA. Insya Allah bulan Juni target kami semua sudah kami ikut, ya. Jadi bulan Juni ini sudah klik, dan kalau Juni semua sudah diklik, insya Allah proses belanja kami sudah selesai. Cuman setiap belanja alat itu kami minimal 3 bulan proses, mulai dari klik sampai barang datang, minimal. Apalagi kalau pemeliharaan alat kesehatan, kami minimal 4 kali kunjungan, setiap kali kunjungan ada 3 bulan. Jadi bisa jadi sampai akhir Desember. Tidak hanya klik sekarang, kita proses belanja sekarang sudah selesai, tidak. Karena pasti itu realisasinya, Mas Iwan, jadi itu realisasinya pasti di akhir Desember. Karena pemeliharaan itu tidak hanya sekali datang, minimal paling tidak 3 atau 4 kali kunjungan sampai akhir tahun. Jadi sekarang punya, jadi mungkin pembayarannya kalau dilihat realisasi pasti tidak 100%, belum 100% untuk saat ini, atau mungkin semester triwulan ketiga belum 100%. Tapi di akhir Desember pasti 100% karena sudah selesai untuk alat-alat yang pemeliharaan tadi. Kan pemeliharaan kan tidak hanya sekali kunjungan, itu tiap 3 bulan sekali kunjungannya. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang saat ini berstatus Rumah Sakit Umum kelas C. Namun RSUD ini memiliki ambisi untuk meningkatkan status menjadi kelas B atau lebih tinggi. Hal tersebut diwujudkan seiring dengan penambahan fasilitas penunjang medis yang lengkap dan memadai. Salah satu alkes yang baru dan sudah tiba adalah tent kombinasi yang berada di Poli Rehabilitasi Medik. Alat ini memiliki 2 fungsi, yaitu TENS dan ES. ES itu untuk stimulasi otot pada pasien stroke maupun Bell palsy untuk meningkatkan kekuatan otot, sedangkan TENS untuk mengurangi nyeri seperti nyeri pinggang, lutut, atau sendi. Alat kami namanya TENS combination. Jadi untuk singkatannya Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Untuk TENS sendiri itu fungsinya untuk mengurangi nyeri. Ini juga bisa 2 mode. Yang pertama TENS tadi, yang kedua IS atau singkatannya Electrical Stimulation. Kalau IS itu untuk stimulasi otot sih, biasanya untuk kasus-kasus stroke, pasien yang setelah kena misal otot wajahnya merot sebelah, namanya Bell palsy, itu untuk meningkatkan tonus ototnya, jadi meningkatkan kekuatan ototnya gitu. Kalau TENS sendiri untuk mengurangi nyeri, misal pasien yang setelah kasus-kasus nyeri pinggang, nyeri lutut, atau nyeri sendi lainnya bisa semua pakai ini. Pemasangannya untuk itu kan fisioterapinya yang tahu ya. Jadi
tergantung letak titik nyerinya yang pertama. Yang kedua bisa kita di sepanjang ototnya atau kita nama origo insertio, jadi tergantung letak yang terkenanya sebelah mana gitu. Selain Alkes, Nur Rohmah juga melakukan pemeliharaan rutin dan kalibrasi pada 46 set alat. Beberapa di antaranya adalah alat canggih yang membutuhkan biaya cukup besar, seperti modular operating system, CT scan, alat radiologi, hemodialisa, hingga alat di pediatric intensive care unit. Ini alat CT scan 128 slice yang kita miliki. Ini bisa untuk pemeriksaan seluruh tubuh dari kepala, leher sampai dada, perut sampai kaki juga bisa. Ini gambaran kita ini lebih dari ronsen yang biasa, jadi terlihat sampai slice ke dalamnya untuk setiap bagian tubuh tersebut.
Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 10 miliar rupiah dialokasikan RSUD Lawang untuk pengadaan alat kesehatan dan penunjang medis agar kualitas pelayanan semakin meningkat. Anggaran DBHCHT secara tidak langsung berdampak besar bagi masyarakat yang dimanfaatkan layanan rumah sakit daerah. Salah satu instalasi di RSUD Lawang sebagai penunjang medis selanjutnya yakni ruang pulih sadar atau ruang pemulihan recovery room. Ini adalah ruang di mana pasien yang baru dioperasi dimonitor secara ketat sampai kondisi umum pasien stabil dan membaik. Pasien pasca operasi yang ditempatkan di ruangan ini dan terus dipantau. Ini bor ortopedi pengadaan alkes DBHCT 2024. Secara umum ini adalah motornya dan dilengkapi dengan aksesoris. Di sini ada 4 aksesoris. Ini untuk pasang wire. Ini untuk pasang wire juga dengan beda ukuran, dan yang ini untuk mata bor biasa seperti itu. Dan ini untuk yang terakhir adalah untuk saw atau memotong, fungsi memotong tulang. Potong tulang. Kemudian penunjang medis selanjutnya yakni ruang operasi, ruangan khusus memberikan pelayanan berkualitas kepada pasien saat sebelum, selama, dan sesaat sesudah dilakukan tindakan pembedahan. Operasi kita di mana di sini cukup fasilitasnya, terdiri dari mesin anestesi ada, di sini kita juga punya meja operasi, ada pedal juga. Ini untuk pengaturan panelnya, kita bisa nyalakan kontrol di sini sebagai panel lampu dan juga panel ke film viewer. Ini untuk alat kesehatan siring pump dan infus pump. Infus pump itu alat untuk memasukkan cairan dalam tubuh dengan dosis dan waktu yang sudah ditentukan sehingga dosis dan waktu tepat sesuai takaran dan teratur. Ini alat otomatis mengatur jumlah cairan yang masuk dalam tubuh. Infus pump. Ini siring pump. Siring pump itu untuk memasukkan cairan atau obat-obatan ke dalam tubuh pasien secara otomatis dengan dosis yang sudah sesuai takaran dan tepat waktu. Waktunya sudah diukur. Jadi memasukkan insulin dalam tubuh secara otomatis dengan dosis dan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan takarannya, otomatis. Ya. Jadi kalau itu sudah dimasukkan baru kita bisa setting yang lainnya. Baru nanti ini nyeting sendiri kalau siringnya itu udah nyantol. Kalau yang ini infus pump. Kalau teman-teman tahu infus pasien yang nyantol cairan itu, nah itu nanti akannya ya ini yang apa namanya infus yang di atas itu kita cantolin di situ sehingga mendeteksi cairan yang masuk ke tubuh. Tes itu. Ini juga nanti objeknya otomatis. Kecepatan dan kecepatan waktu dan takarannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Jadi nanti
yang cakanya nggak perlu tiap kali ngecek begitu Bu ya? Ya, jadi sudah tetesannya teratur, nggak perlu sampai telat dan sebagainya. Ya. Jumlah tetesannya, saya nyedot. Ya, ini otomatis. Otomatis. Sekarang menjadi semuanya ini juga untuk pasien ya, artinya gini. Pasien sudah tidak ragu lagi untuk infus yang macet dan sebagainya, semua sudah deteksi, tidak takut kecepatan atau berlebihan dan sebagainya, sudah ada pengukurnya. Pemirsa JTV Malang, demikianlah pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, salah satunya melalui alokasi DBHCHT ini yang dimaksimalkan untuk pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan serta pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan. Semoga dengan diterimanya anggaran DBHCHT sebesar 10 miliar bisa semakin memberikan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.